Tentang ular, pada prinsipnya tidak mengganggu manusia. Ular sebenarnya takut pada manusia. Ular tidak mengejar kecuali pada saat dia terancam. Ular semakin banyak muncul di perumahan, pabrik karena habitat mereka sudah makin sedikit. Predator ular juga semakin sedikit. Apa predator ular? Elang, burung hantu, biawak, garangan. Di mana ada tikus biasanya ada ular. Karena itu bagian dari rantai makanan. Ular mencium di mana ada tikus makanya muncul. Bulan November, Desember, Januari adalah siklus ular menetas. Sekarang musim hujan, jadi sarang ular terlalu basah, ular juga tidak suka. Makanya banyak muncul ke permukaan. Ular suka di tempat yang lembab, banyak tumpukan barang. Mau tumpukan apapun ular suka. Kayu, ranting, kardus, seng, kain, des. Ular bisa menjalar lewat ranting pohon, atau dinding rumah yang masih kasar. Ular berbisa tinggi cirinya jika terkena darah yang keluar sedikit tapi mematikan. Ular yang tidak berbisa, bekas gigitan mengeluarkan darah banyak. Ular tidak takut pada garam kapur ajaib kampar. Tapi ular tidak suka dengan bau BAYGONHIT dan ular tidak suka melewati permukaan yang kasar seperti ijuk karena akan menyakiti kulitnya. Ciri ada sarang ular, ditemukan bekas sisik ular. Karena ular sekali sebulan berganti kulit kotoran ular kotoran hitam padat, atau kotoran putih encer seperti kotoran burung. Ular suka masuk lewat lubang tikus. Ular tidak takut pada suara apapun. Lalu mengapa di film India ularnya bergerak ketika dibunyikan suling? Karena peniup serulingnya bergerak. Ular akan bergerak ketika kita bergerak. Ular berbisa keluar kapan saja, siang dan malam. Kalau ular tidak berbisa tinggi, biasanya keluar di sore hari mulai jam 3 sore, dan sehabis maghrib. Jika berkemah, jangan pasang tenda di dekat tumpukan batu. Sisa makanan atau bungkus makanan, jangan ditumpuk dibiarkan karena mengundang ular untuk datang. Apakah api unggun bisa mencegah ular datang? Bisa ya, bisa tidak. Karena jika suhu dingin, ular malah mencari api untuk menghangatkan diri, karena ular berdarah dingin. Bila ketemu ular, harus apa? 1. Tidak melakukan gerakan apapun, diam. Boleh berteriak, tapi sambil berdiri seperti patung. 2. Amati kemana ular pergi. Ular tidak akan mengejar. Yang penting kita diam tidak bergerak. 3. Ketika ular mulai kabur, segera hubungi damkar, penangkap ular animal rescue. 4. Jika berani, ambil ember, lalu tutup pelan-pelan si ular. Dari arah kepalanya, pelan-pelan supaya ular tidak mendetek gerakan cepat. Yang dilakukan ketika terkena gigitan ular kobra. Gigitan ular kobra tidak mengeluarkan darah banyak. Tapi sensasi rasanya terbakar, panas. 1. Posisikan bagian yang kena gigitan lebih rendah dari posisi jantung. Misal tangan yang terkena, maka tangan arahkan turun ke bawah. 2. Bebat seperti orang patah tulang kalau tidak bisa, minimal ikat tidak terlalu kencang, bagian di dekat gigitan, supaya bisa tidak beredar cepat. 3. Bawa segera ke RSUD. 4. Pastikan pasien minum air putih, susu, madu yang banyak. Jangan sampai tidur, tetap harus terjaga. 5. Bisa ular bisa memancar dari jarak 2 meter. Jika terkena mata, jangan dikucek, tapi basuh di air keran mengalir. Karena bisa ular, dalam hitungan detik bisa mengkristal. Tanda pagar jika ular tidak berbisa. 1. Basuh gigitan ular di air mengalir. 2. Hentikan pendarahan, misal dengan daun pisang yang dikunyah. 3. Beri minum air putih yang banyak, susu, madu. 4. Tetap terjaga. 5. Bawa ke RS. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mencegah? 1. Bersihkan rumah dan lingkungan dari tumpukan-tumpukan. 2. Tutup lubang-lubang tikus. Lebih baik jika lubang ditelusuri lalu ditutup dari hulunya, karena tikus suka membuat lubang yang bercabang banyak. 3. Tutup lubang air, lubang selokan, lubang kamar mandi dengan kawat baja, jangan yang aluminium karena bisa dijebol tikus, atau penutup baja model kenop yang seperti mangkok terbalik di bawahnya. 4. Potong dahan-dahan pohon. Jangan sampai menyentuh plafon, karena ada keja.